Kalau di Jerman, Bunda masak rendangnya kayak gini, Kak. Ini bumbunya, dan untuk resep lengkapnya Bunda tulis di kolom komentar. Satukan di dalam panci atau wajan bumbu yang sudah di blender bersama air, santan, dan bumbu lainnya. Bunda menggunakan 1500 ml air, sudah termasuk untuk memblender bumbu. Kalau di Jerman, santan instannya agak encer. Ini satu packnya ini sebanyak 500 ml. Kakak bisa pergunakan santan instan kemasan 200 ml kalau di Indonesia. Kemudian masukkan semua bumbu keringnya. Masukkan juga kaldu bubuk sapi. Kalau tidak suka bisa di skip. Ini 2 batang serai, Bunda dapatkan di toko Asia. Ini daun salam, Bunda bawa dari Indonesia. Jika tidak ada bisa di skip atau diganti bay leaf. Dan ini daun kunyit, Bunda juga bawa dari Indonesia. Jika tidak ada bisa di skip atau menggunakan kunyit sedikit. Dan ini daun jeruk, Bunda dapatkan di toko Asia dalam kondisi frozen. Garamnya Bunda menggunakan garam seperti ini. Takarannya menggunakan sendok teh yang besar. Yang ukuran sendok tehnya agak besar ya, sebanyak 2 sendok teh. Lada halusnya Bunda menggunakan ini sebanyak setengah sendok teh. Masak bumbu sampai mengental. Tentunya harus memperhatikan dasar panci ataupun wajan yang dipergunakan supaya tidak gosong. Untuk menambahkan rasa gurih pada masakan rendang, Bunda menambahkan kaldu sayuran seperti ini sebanyak 1 sendok makan. Apabila kakak tidak suka silahkan di skip, diganti dengan 1 sendok teh garam. Jadi garamnya 3 sendok teh kalau tidak menggunakan kaldu sayur. Setelah dimasak 1 jam akan menjadi seperti ini. Karena ini menggunakan santan instan jadi tidak keluar minyak. Bunda akan menambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang Bunda pergunakan ini minyak bunga matahari, kurang lebih sebanyak 6 sendok makan. Kalau bumbu sudah mengental seperti ini, masukkan dagingnya. Tapi sebelumnya kalau Bunda suka dibuangin dulu bumbu-bumbu daun seperti salam, serai, dan sebagainya supaya enakan ngaduknya. Ini dagingnya sebanyak 1,5 kg, sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Masak daging sampai bumbunya mengental, menjadi berwarna coklat, bahkan sampai bumbunya berwarna hitam, sesuai selera. Apabila daging sudah empuk, akan tetapi kuahnya masih encer, angkat saja dulu dagingnya seperti ini. Lalu bumbunya terus dimasak sampai menjadi kental berwarna coklat atau berwarna kehitaman. Di tahap ini bumbu akan meletup-letup, ditutup saja pancinya supaya tidak meletup-letup keluar panci. Ini Bunda sudah memisahkan daging dan bumbu yang masih basah seperti ini, karena di rumah Bunda ada yang suka rendang yang kering, ada juga yang suka rendang basah yang masih seperti kalio. Nah, sisa bumbunya Bunda akan masak terus sampai menjadi berwarna coklat. Setelah mendapatkan bumbu rendang yang kental sesuai dengan yang diinginkan, masukkan kembali dagingnya dan masak lagi sampai dagingnya menjadi panas supaya bumbu yang sudah kental ini menyatu dengan daging. Tuh, lihat cantik kan? Sudah berwarna coklat kemerahan. Tapi kalau mau lebih kering lagi, ini bisa dikeringkan lagi. Selamat mencoba. Sampai jumpa pada video resep sedap mantap anti gagal dari Bunda.